Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah रहमतेरी चावर करता है तू बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita semuanya bisa memulai kembali pembelajaran Al-Quran dan Hadis meski tidak bisa bertatap muka. Kita masih bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Mengingat hari ini kita masih berada pada masa pandemi COVID-19 yang semakin tidak terkendali. Tetap jaga kesehatan ya. Baik, materi yang akan Bapak sampaikan hari ini tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kalian bisa perhatikan mind mapping atau tabel yang ada pada video ini. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin secara umum terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama adalah izhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga idgham, dan yang keempat adalah iqlab. Pada semester 1 ini, yang akan disampaikan adalah 2, yaitu izhar dan ikhfa. Sementara idgham dan iqlab akan Bapak sampaikan nanti di semester 2. Izhar hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Sementara ikhfa hurufnya ada 15, yaitu ta, tha, jim, dal, za, zai, sin, shin, sad, dod, po, dho, fa, qaf, kaf. Yang ketiga ada idgham. Idgham hurufnya ada 6, yaitu ya, ro, lam, mim, nun, waw. Yang berikutnya iqlab. Iqlab hurufnya ada 1, yaitu ba. Semua hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini akan Bapak jelaskan satu persatu. Namun, pada kesempatan kali ini, Bapak hanya akan menjelaskan satu saja, yaitu izhar. Izhar
pengertiannya menurut bahasa artinya jelas atau terang. Sementara pengertian menurut istilah ilmu tajwid, izhar artinya menjelaskan suara nun sukun atau tanwin saat bertemu dengan huruf halqi. Bagaimana terjadinya izhar? Izhar terjadi apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu atau menghadapi salah satu huruf halqi. Nah, tahu nggak huruf halqi itu apa? Nah, huruf halqi itu artinya huruf yang keluar dari tenggorokan. Secara umum, huruf halqi itu ada 6. Yang 6 itu kemudian dibagi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan aqsal halqi. Aqsal halqi artinya pangkal tenggorokan. Hurufnya ada 2, yaitu hamzah dan ha. Ketika kalian mengucapkan hamzah dan ha, coba kalian rasakan tempat keluar daripada huruf tersebut. Yang kedua adalah wastul halqi. Wastul halqi artinya tengah tenggorokan. Hurufnya ada 2, yaitu ain dan ghin. Yang ketiga ada yang disebut dengan adnal halqi. Adnal halqi artinya ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan hurufnya ada 2, yaitu ha dan kha. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa izhar yang ada pada nun sukun dan tanwin termasuk kepada atau sering juga disebut dengan izhar halqi. Gimana? Bisa dipahami atau tidak? Untuk memahami hukum bacaan izhar ini, coba kalian perhatikan contoh hukum bacaan izhar satu persatu. Yang pertama, ada kata salamun hiya. Perhatikan baris tanwin dhammah yang ada pada huruf mim. Setelah tanwin dhammah terdapat huruf ha. Ha merupakan huruf izhar. Yang kedua, wa'dan alaihi. Perhatikan baris tanwin yang ada pada huruf dal yang berhadapan langsung dengan huruf ain di depannya. Maka harus dibaca izhar wa'dan alaihi. Yang ketiga, ada kata dzarratin khaira. Perhatikan huruf tanwin kasroh yang ada pada huruf ta marbutoh yang berhadapan langsung dengan huruf kha. Maka dibaca dzarratin khaira. Yang keempat, ada contoh man amana. Perhatikan setelah nun sukun ada huruf hamzah. Man amana. Yang kelima ada contoh wanharu atau wanhar. Wanhar, pada contoh tersebut ada nun sukun menghadapi huruf ha. Dibacanya wanhar. Yang terakhir ada min ghillin. Perhatikan setelah nun sukun ada huruf ghin. Yang mana ghin merupakan salah satu dari huruf izhar. Gimana penjelasan Bapak barusan? Bisa dipahami atau tidak? Kalau kalian masih belum bisa memahaminya, coba perhatikan contoh bacaan izhar yang terdapat pada surat Al-Ghasyiyah ayat 1-10. Bismillahirrahmanirrahim. Hal antaka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Nah, semoga contoh yang Bapak bacakan barusan bisa lebih membuat kalian faham hukum bacaan
izhar. Untuk lebih memahami kembali hukum bacaan izhar, silahkan kalian perhatikan kembali contoh yang barusan Bapak bacakan, yaitu surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan 10. Tugas kalian adalah silakan tulis atau temukan hukum bacaan izhar yang ada pada surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 10. Tidak perlu kalian tulis semuanya, kalian hanya menuliskan hukum bacaan izharnya saja. Demikian yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada kesempatan berikutnya.